Pada malam hari ini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan modul 3.3.11 Cisco Lab Software Version Control with Git. Untuk yang pertama, kita akan meluncurkan Devas FM melalui VirtualBox. Setelah itu, kita ke step kedua untuk menginisialisasi repository Git. Di bagian sebelumnya kita buka terminal dulu, klik kiri 2 kali pada terminal. Lalu pada step 2, gunakan perintah ls untuk menampilkan daftar direktori saat ini. Langsung saja. Setelah itu, konfigurasikan informasi pengguna yang akan digunakan untuk repository lokal menggunakan perintah git config doublemin global. Git config doublemin global user.name untuk username. Setelah itu, kita akan memasukkan email kita, doublemin global user.email, lalu masukkan email kita, masukkan username dan email GitHub kita agar kita tidak perlu mengubahnya lagi ketika kita akan mengintegrasikannya dengan akun GitHub kita. Kita cek kembali apakah sudah benar, lalu enter. Setelah itu, gunakan perintah git config list untuk melihat daftar semua pengaturan yang telah kita lakukan tadi. Git config list, telah terlihat informasi yang kita masukkan tadi. Kemudian gunakan perintah cd untuk mengubah direktori kita ke folder devnet src. Langsung saja cd labs ke folder labs, lalu ke folder devnet src. Jangan lupa tanda garis miringnya. Kita sudah masuk ke folder tersebut. Kemudian buat direktori git intro dan ubah direktori ke dalamnya. Caranya bagaimana? Langsung saja make directory git intro. Langsung saja. Lalu kita masuk ke dalam direktori git intro itu atau folder git intro itu menggunakan perintah cd lagi, cd git intro. Kita sudah masuk ke dalamnya. Kemudian gunakan perintah git init untuk menginisialisasi direktori saat ini, yaitu git intro sebagai repository git init. Pesan yang ditampilkan menunjukkan bahwa kita telah membuat repo lokal di dalam proyek di mana di dalam proyek yang terdapat di dalam direktori tersembunyi .git. Dapat dilihat di nama kirnya sini .git. Disinilah semua riwayat perubahan yang kita lakukan akan disimpan. Kemudian kita lanjutkan ke bagian G, git status, yang fungsinya untuk menampilkan file yang telah dimodifikasi. Langsung saja kita lihat. Kemudian kita beralih ke part 3, yaitu staging dan commit file di repository. Untuk step 1, membuat file. Sebelumnya kita telah membuat repo git intro, namun isinya masih kosong. Untuk mengisinya gunakan perintah echo dengan diikuti tanda kutip untuk menyimpan informasi berupa karakter di dalamnya. Echo, ikuti saja kata-kata yang ada di PDF ini. Echo, tanda kutip, I am on my way to passing the Cisco Devas exam. Lalu gunakan tanda kutip dua untuk menutup dan tanda lebih besar dari untuk menyimpannya ke file yang dituju, yaitu devas.txt. Lalu gunakan perintah ls min la untuk memverifikasi file. ls min la. Setelah kita lihat ada file devas.txt di sini. Lalu gunakan perintah cat untuk menampilkan isi dari file devas.txt. Bisa kita lihat isi teks yang telah kita tulis tadi, I am on my way to passing, di mana kita mengisinya dengan perintah echo tadi. Selanjutnya kita beralih ke langkah kedua untuk periksa status repo. Gunakan perintah git status untuk memeriksa status repo. Git status, dapat kita lihat bahwa Git menemukan file baru, namun hal tersebut tidak dapat dilacak, yaitu file devas.txt. Kemudian pindah ke langkah 3 untuk menstaging file. Gunakan perintah git add untuk menstag file devas.txt. Staging adalah fase perantara sebelum mengcommit file ke repository dengan perintah git commit. Oke, langsung saja git add nama file langsung saja. Lalu gunakan git status untuk melihat perubahan yang telah dilakukan tadi. Git status, apakah statusnya berubah? Tadi tidak dapat dilacak. Kita lihat sekarang sudah terlihat file devas.txt sebagai file baru.
Kemudian kita pergi ke langkah 4 untuk mengcommit sebuah file. Setelah melakukan perubahan, kita perlu mengcommit file tersebut untuk memberitahu Git bahwa kita ingin melacak perubahan pada file tersebut. Commit content berstage sebagai snapshot commit baru dengan menggunakan perintah git commit -m yang memungkinkan kita untuk menambahkan pesan yang menjelaskan perubahan yang telah kita buat. Oke, langsung saja kita git commit -m, lalu perintah yang akan kita commit yaitu committing, maksudnya teks yang ingin kita masukkan dalam commit tersebut, devas.txt to begin tracking change. Kita lihat satu file telah dibuat dan dimasukkan. Berikut adalah ID commit kita, AS40C52. ID commit ini diidentifikasi menggunakan SHA1. SHA1 adalah salah satu dari beberapa fungsi khas kriptografi. Kita lanjut ke langkah kelima. Untuk melihat riwayat commit, gunakan perintah git log untuk menampilkan semua riwayat commit di dalam branch saat ini. Git log. Nah, telah kita lihat bahwa baris pertama adalah ID commit kita, lalu baris kedua adalah identitas kita tadi yang kita masukkan, username dan email. Baris ketiga adalah waktu saat kita mengcommit. Lalu yang baris di bawah adalah karakter atau teks yang kita isikan ketika mengcommit. Langsung ke bagian 4. Lalu kita ke part 4 untuk modifikasi file dan macam perubahannya. Untuk step 1 kita akan modifikasi file. Bagian A, buat perubahan ke file devas.txt menggunakan perintah echo. Dan jangan lupa menambahkan tanda lebih besar dari sebanyak 2 kali untuk menambahkan file. Masukkan karakter seperti yang ada di PDF. Beginning to understand Git. Kalau kita hanya menggunakan satu tanda lebih besar dari, cuma sekali, maka hal itu akan menimpa file yang sudah ada. Kemudian gunakan perintah cat untuk memeriksa isi file tersebut apakah sudah masuk. Kita lihat sudah masuk di sini. Teks yang kita masukkan tadi, I'm beginning to understand Git. Kemudian untuk step kedua, verifikasi perubahan ke repo menggunakan perintah git status. Kita lihat file devas.txt telah dimodifikasi. Kemudian langkah ketiga, stack file yang telah dimodifikasi menggunakan perintah git add. Oke, git add nama file. Kemudian kita pindah ke langkah keempat untuk mengcommit file yang telah di stage tadi menggunakan perintah git commit. Git commit -m add edit additional line to file. Kemudian langkah kelima, verifikasi perubahan di dalam repository. Bagian A, gunakan git log untuk menampilkan semua commit yang telah kita tambahkan tadi. Perhatikan bahwa log berisi entry commit asli bersama entry commit yang baru kita tambahkan tadi. Di mana baris pertama berisi ID commit, baris kedua berisi identitas yang kita masukkan tadi, baris ketiga berisi data saat kita mengcommit, dan baris keempat berisi teks yang kita tambahkan ketika commit. Kemudian pada bagian B, ketika kita telah memiliki beberapa entry di log, kita dapat membandingkan dua commit tersebut menggunakan perintah git diff dengan menambahkan ID commit. Nah, ini ID commit-nya. ID commit yang lama dengan ID commit yang baru. Urutannya seperti itu. Kita langsung aja git diff yang dipisahkan dengan spasi. Kita salin saja karena cukup banyak. Setelah itu jangan lupa di spasi, lalu tambahkan ID commit yang terbaru. Setelah itu kita enter. Dapat terlihat tanda plus di sini, artinya konten yang baru kita tambahkan. Kemudian bagian 5, branch atau percabangan dan merging atau penggabungan. Ketika repo dibuat, file secara otomatis dimasukkan ke dalam master branch. Jika memungkinkan, kita disarankan untuk menggunakan branch daripada memperbarui master branch. Branch digunakan agar kita dapat membuat perubahan di area lain tanpa mempengaruhi master branch. Ini dilakukan untuk mencegah pembaruan yang tidak disengaja yang mungkin akan menimpa kode yang telah ada. Langsung saja ke langkah 1 untuk membuat branch baru. Menggunakan perintah git branch lalu nama branch tersebut. Git branch, nama branchnya feature seperti yang ada pada PDF.
Setelah itu, langkah kedua verifikasi branch tersebut menggunakan perintah git branch. Kita lihat branch fitur telah ditambahkan dan tanda bintang di sini menandakan bahwa tempat branch atau cabang di mana kita berada sekarang, itu di master. Kemudian langkah ketiga, periksa branch baru atau beralih ke branch baru menggunakan perintah git checkout nama branch. Git checkout nama branchnya feature. Kita telah beralih ke fitur branch. Kemudian langkah keempat, verifikasi branch. Saat ini menggunakan git branch. Tadi kita berada di branch master dan kita menggunakan perintah git checkout untuk beralih branch. Apakah kita benar-benar telah di switch ke branch feature? Nah, ternyata benar karena tanda bintang sini menandakan tempat kita berada, yaitu features. Kemudian tambahkan baris teks baru ke file device.txt menggunakan perintah echo. Langsung saja echo lalu diakhiri dengan nama file untuk kita menyimpan teks berikut. Periksa apakah sudah benar, lalu enter. Lalu ke bagian C, kita gunakan perintah cat untuk memeriksa teks yang telah kita tambahkan tadi. Cat nama filenya, kita lihat telah ditambahkan di text.add seperti yang kita tuliskan tadi. Terus langkah kelima, stagikan file yang telah dimodifikasi di fitur branch. Langkah A, stagikan file yang diperbarui ke fitur branch menggunakan git add. Git add adalah perintah yang digunakan untuk menambahkan file baru di repositori yang dipilih. Git add nama file. Kemudian gunakan perintah git status untuk melihat perubahan yang telah terjadi pada file device. Kita lihat file device telah dimodifikasi. Kemudian ke langkah ke-6 untuk mengcommit file yang telah di-stage di fitur branch. Langkah A, commit file yang di-stage menggunakan perintah git commit. Git commit min m. Lalu teks yang akan kita commit. Edit kita ikuti saja sesuai teks yang ada di PDF, langsung enter. Kemudian gunakan git log untuk menampilkan semua commit yang telah kita tambahkan tadi. Kita lihat terdapat 3 commit yang telah kita tambahkan. Berikut urutannya, commit yang pertama kita tambahkan, yang kedua, lalu yang ketiga yang terbaru tadi. Edit a third line in feature branch. Kemudian kita melangkah ke langkah ke-7 untuk memeriksa master branch menggunakan, kemudian beralih ke branch master menggunakan perintah git checkout master. Git checkout master agar kita beralih ke master branch. Kemudian gunakan perintah git branch untuk memverifikasi apakah kita benar-benar telah berada di master branch. Tanda bintang menandakan bahwa kita berada di branch tersebut. Benar, kita berada di master branch. Kemudian langkah ke-8 untuk menggabungkan file dari fitur branch ke master branch. Bagian A, branch sering digunakan untuk mengimplementasikan fitur atau perbaikan baru. Untuk menggabungkan branch fitur atau fitur branch ke master branch, gunakan perintah git merger nama branch yang akan kita gabungkan. Kita masukkan saja git merger feature karena branch fitur yang akan kita masukkan ke master branch. Git merger feature. Kita lihat di sini satu file telah diubah, satu file telah dimasukkan. Kemudian verifikasi konten yang telah ditambahkan di device.txt menggunakan perintah cat nama file yang akan kita periksa. Kita lihat berikut adalah konten yang berada di dalam file device. Kemudian pindah ke langkah 9 untuk menghapus branch. Untuk bagian A, verifikasi branch fitur saat ini menggunakan perintah git branch. Apakah kita masih berada di fitur branch? Tanda B. Apakah kita masih berada di fitur master dan di master branch, dan branch fitur masih ada. Kita akan menghapus branch fitur. Hapus branch menggunakan perintah git
branch min d, lalu nama branch git branch min d yang berarti delete atau menghapus, lalu nama branch yang mau kita hapus yaitu feature. Selanjutnya kita verifikasi bahwa branch tersebut benar-benar dihapus, yaitu feature branch menggunakan perintah git branch. Kita lihat di sini yang ada hanya master branch, feature branch telah dihapus. Kemudian ke bagian 6, menangani config saat merger. Ketika kita mengalami config saat merger, hal ini kemungkinan saat kita melakukan perubahan yang tumpang tindih pada sebuah file, sehingga Git tidak dapat secara otomatis untuk menggabungkan perubahan tersebut. Untuk langkah pertama, buat branch baru bernama test branch. Gunakan perintah git branch test untuk membuat branch baru tersebut. Kemudian kita periksa branch. Yang pertama, kita harus beralih ke branch tersebut menggunakan perintah git checkout nama branch, yaitu test, git checkout test. Kita telah beralih ke test branch. Kemudian verifikasi bahwa kita benar-benar berada di test branch menggunakan perintah git branch. Tanda bintang menandakan tempat branch kita berada saat ini, yaitu test branch. Kemudian ke bagian 3, verifikasi konten device saat ini menggunakan verifikasi konten file device menggunakan perintah cat nama file. Perhatikan pada baris 1 di bagian kata Cisco. Di sini kita akan melakukan perubahan, mengganti kata Cisco dengan kata yang lainnya di langkah selanjutnya. Lalu kita ke langkah 4 untuk mengubah konten file device.txt di test branch. Gunakan perintah set untuk mengubah kata Cisco pada baris pertama menjadi kata netakat pada file device.txt. Langsung saja set min i s kata Cisco garis miring diganti dengan kata netakat. Jangan lupa tutup garis miring lalu ditutup dengan tanda kutip, lalu nama file. Kemudian langkah kelima, verifikasi konten yang telah dimodifikasi pada test branch tersebut menggunakan perintah cat. Kita lihat pada baris pertama tadi menggunakan kata Cisco, sekarang setelah diubah menjadi kata netakat. Kemudian langkah ke-6, stage dan commit test branch menggunakan satu perintah yaitu git commit min a, git commit min a min m. Ikuti saja kata-kata yang ada pada PDF netakat. Opsi min a ini hanya mempengaruhi file yang akan dimodifikasi dan yang telah dihapus, serta tidak mempengaruhi file baru. Langsung saja enter. Kemudian ke langkah ke-7, periksa master branch. Kita harus beralih ke master branch terlebih dahulu menggunakan perintah git checkout master. Kita telah berpindah. Verifikasi menggunakan perintah git branch. Tanda bintang menandakan tempat branch kita berada, yaitu branch master. Kemudian step ke-8, ubah konten device.txt di master branch menggunakan perintah set untuk mengubah kata Cisco menjadi kata devnet. Langsung saja set min i lalu satu tanda petik s tanda garis miring Cisco diganti dengan devnet tanda garis miring lalu tutup. Jangan lupa nama filenya, tempat file kita melakukan perubahan, lalu enter. Kemudian verifikasi langkah ke-9, verifikasi konten dalam file tersebut yaitu device.txt menggunakan perintah cat. Kita lihat tadi menggunakan kata Cisco, sekarang menjadi devnet. Kemudian kita langkah 10, stage dan commit master branch menggunakan perintah git commit min a. Ikuti kata-kata yang ada pada PDF. Change Cisco to devnet. Kita lihat satu file telah diubah, satu file di insert dan satu file dihapus. Kemudian langkah ke-11, cobalah untuk menggabungkan test branch ke master branch menggunakan perintah git
merge test. Kita lihat terjadi konflik di sini. Kita akan cari tahu apa penyebab konfliknya. Langkah 12, temukan konfliknya. Bagian A, gunakan perintah git log untuk melihat commit. Git log untuk melihat riwayat commit yang kita tambahkan. Ada 4 commit yang kita tambahkan. Kemudian gunakan perintah cat untuk melihat isi dari file devas.txt. Devas. Kita lihat pada versi head bagian branch master menggunakan kata devnet, sedangkan pada bagian test menggunakan kata netakat. Disinilah penyebab konflik, sehingga kita tidak dapat menggabungkan test branch ke master branch. Kemudian, langkah ke-13, edit file devas.txt secara manual untuk menghapus teks yang bertentangan, yaitu teks devnet. Mohon maaf, kita akan menghapus teks netakat di sini. Untuk gunakan perintah vim untuk mengedit file. Vim nama file. Lalu di sini gunakan panah atas atau kursor yang menyala-nyala ini untuk memilih baris teks yang tepat, lalu tekan DD untuk menghapus baris tersebut. Di sini kita akan menghapus yang di highlight, yaitu head, tanda sama dengan, terus yang ada kata netakatnya dan kata tesnya. Kita klik DD saja. Sudah dihapus, lalu kita ke yang tanda sama dengan, DD lagi. Sudah dihapus yang ada kata netakatnya, kita hapus lagi, tekan saja DD. Bagian tes juga kita tekan DD. Kalau sudah selesai, tekan ESC pada keyboard, lalu ketikkan tanda titik 2 pada keyboard, lalu W, tuliskan W key, lalu tekan enter sehingga kita akan keluar. Kemudian langkah ke-14, untuk memverifikasi editan yang telah kita lakukan pada file devas.txt menggunakan perintah get. Kita lihat kata netakat tadi telah dihapus, digantikan menggunakan kata devnet. Kemudian kita langkah 15, stage dan commit master branch menggunakan perintah git commit min a, git commit min a min m, manually merger, ikuti kata-kata yang ada di PDF. Lalu langkah ke-16, verifikasi commit menggunakan perintah git log. Kita lihat berikut adalah 4 git log yang kita telah tambahkan, dan tekan key untuk keluar. Bagian 7, mengintegrasikan Git dengan GitHub. Sejauh ini semua perubahan yang telah kita lakukan pada file disimpan di mesin lokal. Git berjalan secara lokal dan tidak memerlukan server, file pusat, atau layanan hosting berbasis cloud. Git memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengelola file secara lokal. Meskipun Git sangat berguna untuk satu pengguna, namun mengintegrasikannya dengan repositori Git lokal berbasis cloud seperti GitHub sangat membantu saat kita bekerja dalam tim atau bekerja dengan orang banyak. Setiap anggota tim dapat menyimpan salinan di repositori di mesin lokal mereka masing-masing dan memperbarui repositori pusat berbasis cloud untuk membagikan perubahan apapun yang mereka lakukan. Ada beberapa layanan Git yang sangat populer seperti GitHub, lalu Stas dari Atlassian, dan juga GitLab karena mudah diakses. Pada praktik ini kita menggunakan GitHub. Oke, langkah pertama kita membuat akun GitHub. Karena kita sudah membuat, maka kita langsung ke langkah kedua, yaitu login ke akun GitHub kita dan membuat repositori. Langsung saja. Di sini saya sudah masuk. Langsung kita buat repositori, klik repositori, lalu new. Lalu untuk nama repositori kita coba saja dari PDF ini. Tempel. Lalu untuk deskripsinya kita coba saja. Lalu kita buat private, lalu kita create repository untuk membuat repository. Kemudian kita ke langkah keempat, membuat direktori baru ke devas.txt. Kita kembali ke terminal. Karena kita sudah berada di intro, kita langsung ke langkah B, membuat direktori baru bernama devas.txt menggunakan perintah make directory devas.txt sesuai nama repositori yang kita buat di akun GitHub kita tadi. Kemudian enter. Lalu langkah kelima, mengubah direktori menjadi devas.txt menggunakan perintah cd. Gunakan perintah cd untuk beralih ke folder devas.txt. Oke, kita copy saja agar lebih cepat. Kita sudah masuk ke folder devas.txt. Langsung kita salin file devas menggunakan perintah cp spasi titik 2 kali titik, lalu garis miring devas.txt nama file, lalu spasi, lalu titik lagi. Perintah cp ini untuk menyalin, lalu
spasi, tanda 2 titik dan garis miring sebelum nama file menunjukkan direktori induk dan masukkan filenya yang akan disalin. Setelah itu spasi dan tanda titik. Hal ini menunjukkan untuk menyalin file dari direktori saat ini dengan nama file yang sama. Lalu kita enter. Setelah kita enter, kita verifikasi bahwa file telah disalin dengan menggunakan perintah ls. Kita lihat benar, lalu gunakan perintah cat untuk melihat isi konten dari file devas.txt. Kita lihat ada 3 baris. Kemudian langkah ke-7 menginisialisasi repositori Git baru. Untuk pertama, bagian A, gunakan perintah git init untuk menginisialisasi direktori saat ini sebagai repositori git init. Nah, pesan di sini menunjukkan bahwa kita telah membuat repo lokal di dalam proyek yang terdapat di dalam direktori tersembunyi .git di bagian akhir ini. Lalu kita langkah ke langkah selanjutnya untuk memeriksa variabel git global dengan menggunakan perintah git config -list. Git config -list. Kita lihat. Untuk bagian C, karena kita telah menyamakan dengan username dan email GitHub kita, maka kita tidak perlu melakukannya. Langsung ke step 8, mengarahkan repositori Git ke repositori GitHub. Bagian A, gunakan perintah git remote add untuk menambahkan URL Git sebagai remote alias. Langsung saja git remote add origin. Di sini nilai origin menunjuk ke repositori yang baru dibuat di GitHub. Lalu https://2 kali github.com tempat alamat GitHub, lalu username kita, lalu garis miring ke repositori kita yang kita buat tadi, .git remote add origin. Oke, selanjutnya kita verifikasi remote telah berjalan di akun github.com menggunakan perintah git remote -verbose. Git remote -verbose. Kita lihat. Kemudian gunakan perintah git log untuk memeriksa atau verifikasi git log. Kita lihat terdapat pesan kesalahan bahwa tidak ada commit. Kemudian kita lakukan commit pada langkah 9. Lakukan stage dan commit file devas.txt. Gunakan perintah git add untuk menampilkan file devas.txt. Git add nama filenya. Lalu gunakan perintah git commit untuk mengcommit file devas.txt. Langsung saja git commit. Ikuti kata-kata yang ada di PDF saja. Kemudian klikkan, kemudian enter. Kemudian ke langkah ke-10 verifikasi commit. Pada bagian A gunakan perintah git log untuk verifikasi commit. Git log untuk verifikasi commit. Kita lihat sudah di. Untuk bagian B gunakan perintah git status untuk melihat informasi status. Git status. Kita lihat. Di sini terdapat frasa atau kata working very clean. Hal ini berarti kita telah membandingkan daftar file yang telah kita berikan kepada Git. Dan ini artinya adalah catatan yang bersih tanpa ada hal baru yang perlu dilaporkan. Kemudian kita ke langkah 10, ke step 11 untuk kirim atau push file dari Git ke GitHub. Gunakan perintah git push origin master untuk mengirim file dari GitHub repository. Kita akan diminta untuk memasukkan nama akun atau username dan password akun GitHub kita. Saat mengautentikasi operasi Git ke GitHub, kita perlu menggunakan token akses pribadi, alih-alih menggunakan kata sandi akun GitHub kita. Kita dapat membuat token baru di halaman pengaturan GitHub dengan mengeklik URL berikut. Nah, di sini kita klik saja generate new token, lalu kita namakan tokennya apa, nama saya saja, lalu terserah kita, terus cakupannya full repo. Setelah selesai, kita langsung generate new token, lalu kita salin token tersebut, lalu kita kembali ke terminal. Kita lakukan perintah git push origin master untuk mengirim file ke repository GitHub. Git push origin master, lalu enter. Kita akan diminta untuk memasukkan username akun GitHub kita, jangan sampai salah. Lalu pada password ini kita masukkan token tadi yang telah kita copy.
Langsung paste saja. Setelah paste, walaupun tidak ada tulisannya, langsung tekan enter karena hal tersebut sudah dipastekan, yaitu tokennya sudah dipaste. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah 12 untuk memverifikasi file di GitHub. Kita buka dulu akun GitHub kita, lalu arahkan ke repository. Kita buka akun kita, lalu ke repository, lalu pilih Deva Study Team, lalu pilih yang di nama pengguna ini, pilih nama file Deva Study Team. Lalu kita akan melihat file devas.txt yang telah ditambahkan di akun ke repository GitHub kita. Terdapat 3 baris kata yang telah kita tambahkan di sini. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan.